Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Salam sehat. Ya, jangan lupa bahagia selalu. Oke. Hari ini saya mencoba mempresentasikan tentang salah satu komoditas utama di Sumatera Barat yang belum tergali ya, yaitu eh, kita kenal dengan tanaman gambir. Dan alhamdulillahnya pada tahun 2024 ini Universitas Andalas itu telah berhasil membuat tanaman gambir ini mennasionalisasi. Ya, kita teman-teman semuanya sudah mengikuti pemilu ya kemarin dan merasakan bagaimana potensi gambir itu dirubah menjadi tinta. Ya, itu adalah salah satu pendukung terlaksananya terlaksananya kegiatan yang sangat sakral malahan di pemerintahan kita ini. Nah, di sini kita akan mencoba menggali bagaimana cerita terkait tanaman gambir itu bisa menjadi suatu inovasi dan kemudian bisa menasionalisasi di Indonesia ini. Tanaman gambir, kalau teman-teman ketahui itu adalah tanaman yang spesifik Sumatera Barat. Karena apa? Karena 80% pasokan gambir dunia itu dari Sumatera Barat. Ya, 80%. Nah, tetapi kenapa kemampuan kita menyuplai 80% ini tidak mampu membuat gambir itu menjadi identitas Sumatera Barat, kan gitu. Nah, kita perlu melakukan inovasi-inovasi, khususnya kita di Universitas Andalas sebagai sivitas akademika yang sangat erat hubungannya dengan inovasi, sangat erat hubungannya dengan penelitian dan lain-lain. Nah, penelitian tentang gambir itu sebetulnya sudah sangat banyak dilakukan oleh Universitas Andalas. Gambir menjadi tinta, gambir menjadi obat, gambir menjadi bahan pencampur kosmetik dan lain-lain. Tapi momentum untuk mendapatkan, untuk menasionalkan gambir itu, itulah yang perlu kita cari. Begitu juga dengan hasil-hasil riset yang lain. Nah, saya akan bercerita sedikit. Dengan banyaknya hasil riset kita, tidak hanya gambir, ya, tidak hanya gambir. Tetapi bagaimana, apakah teman-teman sudah pernah melihat atau mendengar karya Universitas Andalas yang menasional? Sangat jarang kita dengar. Karena kita rata-rata hasil riset itu sebatas apa? Skripsi, luaran untuk menyelesaikan perkuliahan dan lain-lain. Tapi itu emang masalah semuanya. Tidak hanya di kita. Bukan masalah sebetulnya, tetapi itu adalah emang kondisi yang terjadi pada saat itu. Beriring kita berubah status kita, mungkin teman-teman sudah tahu kita berubah status menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, ya. Artinya pengelolaannya itu sudah menjadi tanggung jawab universitas itu sendiri. Nah, sejak tahun 2021, Universitas Andalas harus memacu atau men-trigger lagi inovasinya supaya inovasi-inovasi itu dapat diterima oleh industri. Jadi inovasi-inovasi itu tidak hanya sampai sebatas luaran publikasi aja lagi. Nah, semenjak itulah Universitas Andalas mencoba ya seperti industri lainnya. Ada divisi marketing yang mencoba menselaraskan kebutuhan industri dengan apa yang ada di kita sebagai penghasil hasil riset. Ya. Saya kebetulan menjadi salah satu tim untuk membuat atau mencoba meng-create supaya hasil-hasil riset Universitas Andalas itu dapat dikenal lebih banyak lagi, khususnya di daerah industri. Kita melakukan
mensosialisasikan hari per hari, detik per detik, menit per menit, supaya inovasi-inovasi di Universitas Andalas itu dapat menyambung dengan kebutuhan industri. Kenapa? Industri lah yang akan mengekspos hasil riset kita, bukan kita. Nah, ini terjadi pada tinta gambir. Kenapa tinta gambir bisa menjadi salah satu komponen utama pemilu 2024 kemarin? Karena industri ikut menjualnya ke KPU, bukan kita. Nah, itu PR kita, itu PR kami Universitas Andalas, supaya hasil-hasil inovasi kita itu bisa relate dengan industri, industri yang akan menyebarluaskan. Kenapa? Tidak ada universitas berbisnis kan? Ya, tidak ada. Tetapi semua produk-produk yang kita konsumsi, yang kita pakai itu adalah produk yang dijual oleh pihak swasta. Yang core kegiatannya itu adalah bisnis. Nah, dari sekian banyak produk inovasi Universitas Andalas, kita coba industrialisasikan. Hal yang penting adalah menemukan momentum. Itu yang kita temukan waktu kita berada tahun 2022 kemarin. Apa momentumnya? Momentumnya adalah keputusan Presiden yang menyarankan pemakaian produk-produk dalam negeri. Itu momentum. Kenapa? Karena yang kita bayangkan, tinta itu kan berbasis apa? Berbasis logam. Teman-teman ketahui kalau teman-teman menulis, ya, itu adalah ada logamnya yang membuat dia berwarna, gampang tinggal, dan lain-lain. Pigmennya dan lain-lain. Tahun-tahun sebelumnya, penggunaan tinta berbasis TKDN, ya, tingkat kandungan dalam negeri, itu sangat rendah. Pada tahun 2022 kemarin, ada regulasi yang menghimbau kalau produk-produk yang beredar di Indonesia harus mengandung TKDN yang cukup tinggi. Disitulah momentum kami, Universitas Andalas, mempropos tinta gambir. Karena apa? Seperti kita ketahui, 80% penyuplai gambir dunia adalah Indonesia. Tentu gambir sangat identik dengan komponen dalam negeri. 80%-nya dari kita. Nah, disitulah kami mencoba mempropos, mencari momentum, mengenalkan tinta gambir ini ke industri-industri, sehingga dapat bersaing di KPU menjadi tinta pemilu. Setelah kita menemukan momentum, tentu kita harus mencari mitra. Ya kan? Untuk mendapatkan mitra ini bagaimana teman-teman? Mendapatkan mitra itu hanya satu. Coba kita bayangkan kalau kita berbisnis. Bisa nggak kita berbisnis dengan seseorang yang tidak kita percaya? Sangat tidak. Mencari mitra, membangun kerjasama hanya satu fondasinya, yaitu kepercayaan. Di dunia ini tidak bisa kita lakukan sendiri saja, seorang diri. Itu sudah keniscayaan. Ya, tidak ada yang sempurna. Kita butuh kolaborasi. Ya, ada. Kalau saya kan melihat ada slogan atau quote yang berbunyi Superman is dead. Apa artinya? Superman saja mati. Ya. Superman, orang super itu bisa meninggal. Artinya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tidak bisa kita kerjakan sendiri. Karena kita tidak sempurna. Kita butuh kolaborasi. Kita butuh koneksi. Ya, kolaborasi saja tidak cukup. Kita butuh koneksi. Koneksi itulah yang muncul dari kepercayaan. Kolaborasi bisa terjadi kapan saja. Tetapi kalau kolaborasi itu tidak diiringi dengan koneksi yang berbasis kepercayaan, kerjasama itu tidak terjadi. Tinta gambir masuk ke KPU, menemukan mitra, kita melakukan kolaborasi dan koneksi. Kenapa? Tinta gambir kita tidak hanya digunakan pada pemilihan
presiden saja. Pilkada kemarin, ya, ikut pilkada kemarin, itu masih tinta gambir kita. Tinta gambir hasil inovasi kita yang diproduksi di pihak mitra. Karena apa? Untuk memproduksi suatu produk itu harus ada standarnya. Ya, enggak bisa kita bikin rumahan, kita bikin di labor kita, enggak bisa. Harus ada standar yang harus dipenuhi dan itu adanya di pihak industri. Makanya penting bagi kita nih, kalau kalian memiliki hasil riset, mau mengindustrialisasikannya, nah kita harus berkolaborasi dan mengkoneksikan diri dengan industri. Temukan momentum, create kolaborasi, dan dapatkan trust untuk menjalin koneksi. Ya, 3 itu penting. Itu basic. Dari situ baru kita bisa berkembang. Kenapa? Ujung-ujungnya, kenapa nih? Kita balik lagi contoh kasusnya tinta gambir kita. Karena ada demand. Ada demand, ada regulasi, ada momentum di situ, kita masuk di situ. Kalau enggak ada pemilu, ada enggak butuh tinta gambir ini? Enggak. Ada demand di situ. Ya. Demand ini yang tahu itu adalah industri. Nah, saya berbicara seperti ini adalah untuk industrialisasi hasil riset. Riset-riset ini mahasiswa nih ya, yang bagi mahasiswa, teman-teman mahasiswa, meng-create hasil riset, tentu kita harus menyelaraskan juga dengan kebutuhan pasar. Ya. Karena apa? Kita sudah PTNBH. Kita harus menjual hasil riset kita. Gain something. Ya. Tidak zaman sekarang ini baik di universitas dalam negeri maupun universitas di luar sana, riset itu harus mendatangkan income. Ya. Elon Musk contohnya. Apa risetnya? Risetnya adalah produk-produk berbasis kelistrikan. Income generating. Ya. Riset-riset dasar itu harus diakhiri dengan suatu prototipe yang dapat dijual ke industri. Karena apa? Persaingan semakin ketat. Ya. Branding itu diciptakan oleh suatu produk yang dikenal oleh masyarakat. Jadi, pada dasarnya, hal yang mau saya sampaikan pada hari ini adalah bagaimana kita mendapatkan momentum. Untuk mendapatkan momentum, gimana caranya? Konsisten. Ya, momentum itu muncul setiap saat kah? Tentu tidak. Sama kayak kita mau bawa kendaraan. Bagaimana kita bisa menyalip? Itu kan kita melihat momentum itu. Kita ini sudah secara alamiahnya, nalurinya sudah bisa melihat kapan momentum itu. Sudah dilatih. Nah, itu juga untuk mengembangkan inovasi, bagaimana kita melihat momentum itu dengan konsistensi. Setelah itu, create kolaborasi dan create koneksi dengan kepercayaan. Koneksi, kolaborasi tidak hanya cukup tanpa koneksi. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran bagaimana kita membuat inovasi kita dapat bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.